Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my student? Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar lagi. Kalau di sebelumnya kita tentang aktivitas air, hari ini kita akan belajar about pencegahan pergaulan bebas ya. Jadi tolong untuk anak-anak Bapak diperhatikan dengan baik dan sebelumnya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar daring kali ini dan seterusnya. Oke, kita masuk aja ke pembahasan yang pertama. Judul kita itu adalah pencegahan pergaulan bebas. Berarti kita harus cari tahu apa saja yang akan kita bahas di pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran pencegahan pergaulan bebas. Yang pertama itu ada pengertian pergaulan bebas ya. Number one, pengertian pergaulan bebas. Kemudian setelah itu number two, ada ciri-ciri pergaulan bebas. Number three, faktor penyebab pergaulan bebas ya. Kemudian number four, dampak pergaulan bebas ya. Number five, solusi menyelesaikan pergaulan bebas. Kemudian yang terakhir atau number six, cara menghindari pergaulan bebas. Mungkin sebelum Bapak jelaskan satu persatu yang sudah Bapak bacakan tadi, mungkin di mindset pemikiran anak-anak Bapak, kalian tahu nggak sih atau pernah dengar nggak sih apa itu pergaulan bebas? Mungkin ada yang bisa menjelaskan anak-anak Bapak? Oke, mungkin pernah dengar ya. Kita akan membahas. Oke, yang pertama pengertian number one ataupun definisi pencegahan. Pencegahan yaitu nomina atau kata benda, proses, cara, perbuatan mencegah penolakan. Jadi pencegahan itu adalah perbuatan mencegah ataupun menolak sesuatu, ya. Itu jadi yang dikatakan dengan pencegahan. Kemudian pergaulan. Pergaulan itu apa, Pak? Pergaulan itu adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Maksudnya apa? Interaksi itu maksud kita berhubungan dengan seseorang. Jadi itu pergaulan itu adalah kamu berhubungan dengan seseorang, misalnya dengan orang si A dengan orang si B. Itulah yang dikatakan dengan pergaulan. Ataupun kamu contohnya kamu bergaul dengan sekelompok orang atau kamu bergaul dengan teman-teman sekolah, itu salah satu pergaulan ya. Itu yang dimaksud dengan pergaulan, baik individu maupun kelompok. Individu itu maksudnya per orang atau person, kelompok itu maksudnya lebih dari satu orang. Kemudian bebas. Bebas itu adalah terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma, agama, dan Pancasila. Nah, jadi yang dimaksud dengan bebas di sini adalah kamu itu udah terlepas, kamu itu tidak ada terikat dengan apapun ya, kewajiban, aturan, tuntutan. Aturan itu maksudnya peraturan-peraturan, tuntutan itu apa yang harus kamu lakukan, norma-norma itu juga termasuk aturan agama dan sesuai dengan Pancasila. Kemudian selanjut kita akan merangkumnya, pengertian pergaulan bebas itu apa. Jadi rangkumannya adalah pengertian dari pergaulan bebas adalah salah satu contoh bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas sewajarnya dari tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Ya, jadi maksudnya itu kalau orang yang sudah melakukan pergaulan bebas itu pergaulannya itu sudah tidak sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan. Dia itu sudah melebihi batas ya, melebihi batas. Atau yang kalau sering kita bilang itu pergaulan sudah tidak sehat gitu ya. Karena dia udah ibarat bahasa sekarang itu pergaulannya itu udah menjerumus ke yang tidak baik. Itu yang dikatakan dengan pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu juga yang dikatakan pergaulan yang sudah tidak mempunyai aturan yang baik, yang tidak sesuai dengan aturan agama, yang tidak sesuai dengan aturan keluarga, ya, dan juga tidak mempunyai perasaan malu lagi. Itu yang dimaksud dengan pergaulan bebas, ya. Kemudian atau dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Ya. Jadi maksudnya orang yang melakukan itu adalah yang sudah melanggar aturan-aturan agama, ya. Contoh, kamu melakukan pergaulan bebas itu kamu bergaul dengan orang-orang yang menggunakan
kecanduan narkoba. Jadi kalau zaman sekarang itu udah ngeher lagi yang namanya saya contohkan tuh sabu ya. Sabu itu udah menjadi seperti kebutuhan anak-anak zaman sekarang. Padahal itu salah satu juga pergaulan bebas. Kalau dia pakai itu berarti juga dia melanggar aturan agama dan juga dia melanggar aturan kesusilaan ya. Itu dia. Itu yang dinamakan dalam arti sebenarnya pergaulan bebas itu. Jadi pergaulan itu tidak sehat ya. Kemudian kita lanjut. Pergaulan bebas bisa mencakup pesta terlalu lama atau hura-hura. Jadi kalau yang dimaksud dengan terlalu lama hura-hura ini, pergaulan itu ada pesta. Misalnya kita contohkan pesta narkoba ya, pesta-pesta minuman alkohol. Kemudian apalagi pesta-pesta seks, mungkin seks bebas. Itu yang dinamakan di pergaulan bebas ya. Itu salah satu pesta-pesta yang hura-hura. Jadi pestanya itu tidak ada berdampak positif ke seseorang itu, yang ada dampak negatif semua. Kemudian penggunaan nabza di sini yang dimaksud dengan narkotika dan bahan zat aktif, narkotika dan bahan zat adiktif lainnya. Itulah yang disingkat dengan nabza ataupun narkoba ya. Kemudian inilah seks bebas. Jadi orang melakukan seks bebas itu tidak ada dengan ikatan. Kalau dalam agama Islam itu tidak ada melakukan ikatan pernikahan. Jadi dia melakukan seks bebas. Jadi dia dalam Islam itu juga dilarang karena nggak boleh berzina dengan sebelum melakukan akad nikah. Itu salah satu juga yang dinamakan dengan seks bebas. Kemudian penggunaan pakaian tak senonoh. Yang dimaksudkan pakaian tak senonoh ini pakaian yang memang tidak sesuai dengan aturannya. Contoh, seorang muslimah seharusnya dia menutup aurat, dia enggak seksi-seksi pakaiannya, pakai baju-baju yang ketat, celana-celana yang ketat, yang menimbulkan syahwat laki-laki kalau melihat dia gitu. Kalau bisa jangan seperti itu. Kalian muslimah itu berpakaianlah seperti yang sudah ditetapkan oleh agama Islam. Ya salah satunya apa? Menutup seluruh aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Itulah kalau dalam Islamnya, dalam pandangan Islamnya seperti itu. Jadi perempuan itu bukan membungkus ya, menutupi. Terkadang ada muslimah ini ataupun ahwat ini memakai hijab tapi celananya ketat, membentuk tubuh dia pakai hijab tapi seksi. Itu sama saja, bagus, nggak usah pakai jilbab kalau kayak gitu kan. Kalau kalian memang mau muslimah itu memang diwajibkan benar-benar menutup auratnya dengan sempurna, karena Islam juga mengajarkan seperti itu. Mungkin kita singgungnya ke agama ada, karena memang pembahasan kita seperti itu pembahasan kita kali ini. Kemudian apalagi pergaulan bebas bisa mencakup selain yang Bapak jelaskan ini? Mungkin ada lagi yang lainnya, tapi mungkin itu saja yang Bapak jelaskan. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama itu penghamburan harta untuk memenuhi hasrat. Penghamburan ini berarti dia mengeluarkan uang atau mengeluarkan kekayaan dia itu tidak pada tempatnya. Dia itu royal dengan hal-hal yang negatif ya. Salah satu itu tadi, dia bisa dia ke kafe-kafe atau ke tempat bar yang tidak bagus. Contohnya apalagi? Mungkin dia melakukan hubungan seks itu dengan wanita-wanita kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam ini di sini maksudnya perempuan-perempuan yang PSK itu maksud Bapak. Dan dia membayar jasa kupu-kupu malam itu yang dimaksud dengan menghamburkan uang untuk memenuhi hasrat dia. Dia ingin hasrat dia terpenuhi tapi dengan cara yang tidak baik ya. Itu yang dimaksud dengan ciri-ciri pergaulan bebas salah satunya. Kemudian number 2, upaya mendapatkan harta dengan menghalalkan segala cara. Iya. Dia berpikir aku mau kaya, tapi dia melakukan cara yang tidak sesuai dengan aturan Islam, yang tidak sesuai dengan tuntutan agama. Dia bagaimana caranya? Mungkin dengan cara dia korupsi di dalam dunia pekerjaan, atau mungkin dia bisa mengambil atau mencuri barang seseorang karena dia ingin memenuhi hasrat dia. Untuk mendapatkan harta dia bisa mencuri atau berkorupsi, atau mungkin dia, kalau orang dulu itu bilangnya, menggunakan kayak pesugihan-pesugihan itu. Contoh, dia berjualan sesuatu, dia ingin mendapatkan harta yang banyak, harta yang cepat, dia menggunakan pesugihan. Dia posisi di situ jualan. Bagaimana supaya jualannya laris? Dia pakai pesugihan itu, kan dia cepat kayanya. Nah, itu salah satu contoh yang sudah Bapak jelaskan. Kemudian number 3, perilaku munafik dalam bermasyarakat. Jadi dia itu
dalam masyarakat itu dia orangnya nggak jujur ya, dia munafik. Jadi apa yang dikatakan dia itu belum tentu benar, apa yang dikatakan dia itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang dimaksud dengan nomor 3. Kemudian number 4 kita masuk rasa ingin tahu yang besar ya. Jadi rasa ingin tahu yang besar di sini, dia ingin tahu yang besar itu yang bersifat yang negatif-negatif ya, bukan yang bersifat positif. Itu dia maksudnya. Kemudian number 5, nomor 5, rasa ingin mencoba tanpa berpikir konsekuensinya. Ini yang perlu kita garis bawahi ya. Ini yang perlu kita sangat garis bawahi di usia kalian yang kalau dibilang masa-masa puber, masa-masa remaja ya. Ini rasa ingin tahu kalian itu tanpa berpikir jangka panjang. Kalau darah-darah muda ini, saya contohkan aja dari pernyataan ini, saya contohkan bawa kereta nih posisi. Kalian itu kalau udah katanya bawa kereta, ada kawan kalian yang ngajak balap, kalian tuh nggak berpikir panjang. Kalian pun balap-balapan, ya kan? Kalian nggak berpikir panjang. Kayak mana kalau aku nanti jatuh? Kayak mana kalau aku nanti kecelakaan? Kayak mana kalau aku nanti mati muda? Kalian mungkin nggak berpikir gitu. Kalau karena anak muda ini berpikir pendek, dia merasa sok jago, merasa hebat, ikut-ikut balap-balap liar, sok merasa biar dibilang hebat. Padahal apa yang dilakukan itu tidak baik. Itulah yang dimaksud dengan rasa ingin mencoba tanpa berpikir konsekuensinya apa. Konsekuensi di sini maksudnya apa? Dampaknya maksud Bapak itu ya. Kemudian number 6, terjadi perubahan emosi. Perubahan emosi itu maksudnya sikap dia itu ya, dia tidak bisa mengontrol emosi dia dengan baik. Kemudian pikiran, mungkin cara pola pikir dia itu berubah, yang sering ke negatif-negatif. Kemudian lingkungan pergaulan dengan tanggung jawab yang dihadapi. Maka lingkungan pergaulan ini tuh tadi, jangan bergaul dengan pergaulan yang tidak baik. Kalau bisa cari pergaulan yang sehat. Kemudian tanggung jawab yang dihadapi. Setiap apa yang kita lakukan itu harus ada tanggung jawab yang harus kita emban sebenarnya. Kemudian number 7, mudah gelisah dan penurunan karakter. Jadi kalau orang-orang yang sudah kena pergaulan bebas itu mudah gelisah, itu maksudnya dia mudah sedih ya, dia mudah dia cenderung aneh lah, berpikir dia udah nggak sehat gitu. Kemudian penurunan karakter di sini maksudnya karakter di sini dari segi attitude dia, sopan santun dia mulai berkurang ya. Kemudian nomor 8 atau nomor 8, cenderung ingin bebas, tidak mau diatur. Kalau orang-orang yang pergaulan bebas itu ya seperti ini, dia mau suka-suka hati aja hidup dia. Tapi kalau orang-orang seperti itu, saya yakin orang seperti itu tidak maju ya. Karena kalau orang mau maju itu harus mengikuti aturan yang ada. Kita contohkan aja contoh kecil di rumah kalian ya, di keluarga anak-anak Bapak sekalian. Contoh kalian misalnya si Pulan pigilah nih malam minggu, izin dia sama mamanya, aku mau pergi ya sama kawanku malam mingguan, main sama kawan-kawan. Ya udah pulangnya jangan malam-malam ya, kata mama sama bapaknya. Jam 10 kok udah sampai rumah. Dia ngomong iya, padahal jam 1 dia baru pulang. Itu salah satu aturan yang dikasih sama orang tuanya, cuma dilanggar dia, pasti dia dimarahin sama orang tuanya. Jangan seperti itu anak-anak Bapak. Apa yang disampaikan sama orang tuamu, apa yang disampaikan sama guru-gurumu, apa yang disampaikan sama saudara-saudaramu, selagi itu baik lakukan. Tapi kalau nggak baik, jangan kau lakukan. Ya, hidup itu nggak bisa suka-suka hati kau. Ya, hidup itu semua ada aturan. Apapun, mau di rumahmu, mau di keluargamu, mau di sekolah, dimanapun tempat kamu berada, ada aturan. Salah satu lagi contoh, kamu datang ke sekolah, kita masuk jam 7.30, kamu datang jam 8, nampak kamu si piket, pasti piket nanya, kenapa kamu terlambat kak, kenapa kamu terlambat bang, pasti ditanya, dan pasti piket marah juga, kenapa kamu terlambat, kamu nggak tahu tengok udah jam berapa ini. Kamu udah kelewat ini, udah lewat briefing, kamu baru datang. Itu salah satu aturan di sekolah. Kita ambil contoh lagi aturan yang lain. Di masjid dilarang menghidupkan HP. Matikan nada HP kamu dalam keadaan silent. Datang kau asik-asik main HP di situ, suara kuat-kuat, dengar najir atau BKM, pasti kamu ditegur. Karena aturannya nggak boleh main HP di dalam masjid, apalagi suaranya kuat-kuat, kan gitu. Itu salah satu aturan kalau di tempat ibadah. Jadi semua itu hidup ini harus ada aturan.
Kalau kamu masuk ke surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, juga ada aturannya. Aturannya apa? Melakukan ibadah apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Kalau kamu mau selamat dunia akhirat, nah itu kan juga aturannya ada. Jadi semua apa yang kita lakukan di muka bumi ini itu semua ada aturannya. Kalau kamu nggak mau diatur, kamu pasti bakal sesat, ya. Kamu pasti bakal nggak bisa menggapai impian kamu, cita-cita kamu. Jadi kalau kamu sayang anak-anak bapak sekalian, ya, abang kakak semua, kalau kamu memang sayang sama keluarga kamu, kalau kamu memang cinta sama orang tua kamu, jadilah kamu anak yang berbakti kepada orang tua, ya. Kemudian lanjut number 9, banyak mengalami tekanan mental dan emosi, ya. Tekanan mental tuh maksudnya mental tuh berarti yang nggak terlihat, ya. Jadi kalau kamu melakukan sering pergaulan bebas itu, mental kamu pun terganggu. Misalnya yang biasanya kamu nggak suka marah, mungkin tiba-tiba kamu jadi marah. Itu salah satu contoh sikap mental. Kemudian kamu orangnya itu gampang marah, gampang emosi, nggak bisa mengontrol emosi, ya. Suka-suka hati aja lah pokoknya yang kau bilang. Mungkin kau juga bisa mengeluarkan kata-kata yang keji, ibarat kata-kata yang tidak pantas untuk kamu ucapkan. Karena anak-anak yang bapak tahu, ya, anak-anak orang yang pergaulan bebas itu bercakap pun dia nggak ada lagi attitude-nya, ya. Nggak usah sama kawan sebaya, mungkin sama orang tua. Kalau orang yang udah kena pergaulan bebas, dia bercakap kadang nggak sesuai dengan aturan lagi. Misalnya dicontoh, Pulan, kau belikan dulu beras mama, habis beras kita, nanti aja lah mak. Itu salah satu juga tindakan yang nggak baik, ya. Karena kita nggak boleh melarang atau melanggar apapun yang disampaikan oleh orang tua kita, terutama ibu kita. Karena dalam Islam itu apa yang harus dihargai yang pertama kali? Ibu baru ayah. Jadi apa kata-kata ibumu selagi itu bagus, dengarkan. Ya, nggak mungkin ibu kau nyuruh yang aneh-aneh. Fulan, naik kau ke pohon mahoni sana terus kau lompat kau ke bawah. Kan nggak mungkin disuruh sama mamamu kayak gitu, sama papamu di rumah. Ya, itu ya dimaksud dengan nomor 9. Kemudian yang terakhir, terjerat pesta hura-hura dan narkoba. Ini mungkin tadi juga udah Bapak jelaskan, ya. Jadi pesta hura-hura itu maksudnya rame-rame, gembira mereka pesta. Cuman pesta yang dilakukan itu pesta yang tidak sehat. Salah satunya kayak pesta narkoba. Kemudian pesta apa lagi? Minuman-minuman alkohol. Narkoba sini sudah mencakup kayak sabu, ya. Ataupun anak sekarang itu ada juga yang mungkin bukan sekarang, mungkin udah lama itu udah lama saya rasa. Ada juga yang kayak ngelim-ngelim kambing itu dihirup, terus dia berimajinasi. Kamu jangan, anak-anak sekarang seperti itu. Insya Allah anak-anak kita ini tidak ada yang seperti itu, ya. Karena dampak dari menghirup lim kambing itu dampak positif, negatif, maksud saya negatif ke tubuh kamu, ke saraf kamu itu banyak kerusakan, ya. Jadi pernah saya dulu kerja, mungkin saya sedikit cerita, flashback dulu sebelum saya jadi guru. Saya pernah kerja di bidang AC di tempat toko saya orang Batak. Jadi saya tengok anak-anak SMP itu kalau cabut gitu kan, mereka bawa sesuatu di dalam plastik. Sampai saya tanya, apa itu yang kau bawa? Bawa lem bang. Loh, ngapain kau bawa lem ke sekolah? Nggak dikasih tahu dia. Nggak apa-apa lah bang, paling kami untuk ya ada yang mau diperlukan guru itu. Rupanya saya intip mereka di sebelah toko tempat saya kerja itu. Ini misal contoh lem kambing tadi, ini plastik, ditaruhnya di plastik itu, dikeluarkan seri, dibagi-bagi sama kawannya satu lem itu, terus dihirup. Terus tuh orang tuh kayak ngefly, kayak berimajinasi, berilusi. Padahal dampak dari kalau sering menghirup lem kambing itu, saraf kamu bisa rusak. Kamu udah kayak orang bodoh. Kamu nggak bisa berpikir jernih lagi. Kamu tidak bisa berpikir kreatif lagi. Mungkin masa depan kamu akan suram kalau kamu terus-terus melakukan kayak gitu. Saya bilang sama dia. Diajak ngomong udah nggak nyambung kalau orang-orang yang suka ngelim itu. Kita ngomong A dia jawabnya Z, kita ngomong B dia jawabnya C, kan nggak nyambung kan? Jaka semua golo, nggak nyambung, goblok jadinya. Kemudian kita masuk lagi yang ke sini, ya, ke dampak pergaulan bebas. Jadi di pencegahan pergaulan bebas ini sebenarnya materinya masih banyak. Untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini mungkin ini aja yang kita bahas. Untuk di pertemuan selanjutnya kita akan ada season 2. Jadi pencegahan pergaulan bebas part 2 nanti ada. Ini part pertamanya.
Kemudian dampak pergaulan bebas. Yang pertama, kecanduan nabza, ya. Nabza itu tadi narkotika, psikotropika, zat adiktif. Itu kepanjangan dari nabza, ya. Jadi kecanduan, kalau orang yang udah make ini sekali, dia pengen berulang kali make. Kayak mana caranya? Jadi setahu Bapak, orang-orang yang sudah melakukan itu, dia menghalalkan segala cara supaya dapat barang haram itu. Bisa dia ngambil duit mamanya. Awal dia dikasih gratis sama kawan-kawannya, ya. Awalnya dikasih gratis. Nah, kau coba dulu, Le. Enak ini, Le. Biar makin laki kok, Le. Pakailah ini, Le. Apalah segala macam kata-kata kawannya yang mempengaruhi dia, dan dia terpengaruh. Dipakailah sekali. Enak menurut dia. Yang kedua kali beli, kata kawannya tadi. Itulah di situ dia minta minta duit sama orang tuanya. Dan orang tuanya pun nanya untuk apa, dan dia nggak jawab. Awal dikasihlah sama orang tuanya. Mungkin orang tuanya udah curiga, bisa dia jual tabung gas, bisa dia nyuri, bisa dia melakukan hal yang negatif. Pokoknya dia menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu yang tadi kita bahas di Selana. Kemudian number 2, terjangkit virus HIV/AIDS. Jadi kalau orang yang melakukan seks bebas itu, ya, bisa terjangkit yang namanya HIV dengan berhubungan badan, contohnya. Atau HIV ini juga bisa terjadi dari jarum suntik. Misalnya kamu udah jarum suntik ini udah kena ke orang HIV, terus kamu disuntikkan lagi ke situ, kamu bisa kena. Kemudian dari senjata, kayak misalnya alat cukuran itu nggak diganti-ganti itu alatnya, dari orang ke A dipakai orang ke B, bisa juga terjangkit itu virus HIV. Walaupun memang sekarang yang saya pernah dengar HIV itu udah ada obatnya, ya. Dari jarum suntik juga. Jadi kalau kita itu biasanya kalau sakit kita disuntik dokter ataupun bidan, kalau udah misalnya disuntik itu ke orang A, pasti untuk di orang ke B jarumnya itu diganti, nggak mungkin dipakai lagi ke orang ke B, ya. Biasanya seperti itu. Kemudian number 3, kurang semangat dan menurunnya karakter. Jadi orang-orang yang sudah kena pergaulan bebas itu semangat dalam hal belajar itu pasti menurun. Pokoknya semangat dalam hal yang positif dia pasti menurun. Karena di pikiran dia, di mindset dia itu udah yang aneh-aneh, yang tidak benar gitu, ya. Kemudian menurunnya karakter itu maksudnya menurunnya sifat ataupun attitude dia, pokoknya perilaku, tingkah laku dia itu yang baik-baik itu menurun. Jadinya semua yang tidak baik yang dia lakukan, mulai dari dia bertutur sapa, mulai dari dia bersikap, bertindak, bertingkah laku, ya. Kemudian yang keempat, prestasi menurun. Itu udah pasti. Kalau orang yang sering kecanduan narkoba ataupun kecanduan dengan gadget sekarang ini, mungkin anak-anak Bapak mengenal yang namanya handphone. Handphone itu ada dampak negatif dan paling banyak dampak positif. Ada dampak positif maksud Bapak, dan ada juga dampak negatif. Tapi anak-anak sekarang itu gila yang namanya game online. Game online itu juga bisa merusak mindset kamu, bisa merusak karakter kamu, dan bisa juga merusak apa? Dan bisa merusak prestasi kamu. Kalau kamu sering main HP, dimainin Free Fire, Mobile Legends, apalah segala mainan online ya. Karena saya nggak paham juga, karena saya nggak juga suka dengan game online. Jadi tolong, kalau bisa orang tuamu ngasih HP sama kamu itu tujuannya untuk belajar di KCR, bukan untuk main game aja. Boleh main game, cuma jangan keseringan, ya. Tolonglah buat kalau kalian mau sehat, ya, janganlah sering-sering main HP, ya, karena itu tadi bisa merusak retina kamu, mata kamu. Jangan bangga kamu dengan pakai kacamata. Dilihat orang, oh kutu buku, oh rajin membaca, oh ini apa segala macam. Padahal belum tentu orang yang pakai kacamata itu kutu buku. Bisa jadi mungkin kutu busuk, juga nggak tahu. Ya, oke. Itu intermezzo aja biar jangan terlalu kaku kali kita, ya kan. Oke, selanjutnya number 5 itu seks bebas. Itu tadi orang melakukan tanpa berpikir panjang. Orang melakukan itu tanpa memikir konsekuensinya. Jadi anak-anak muda sekarang banyak yang nikah muda.
yang SMP, SMA udah nikah. Karena apa? Seks bebas. Mereka melakukan hubungan suami istri sebelum akad nikah. Itu zina, hukumnya dalam Islam dilarang. Memang rata-rata kebanyakan di zaman milenial seperti sekarang ini banyak dilakukan seperti itu. Dan akhirnya buntinglah si istri tadi. Kemudian si suami tadi bilangnya sebelum melakukan, iya dek, abang bakal tanggung jawab sama adek, abang bakal nikahin adek. Kenyataan waktu dikasih tahu, bang, apa? Aku udah bunting, kata si istri. Aku nggak. Baru si cowok tadi kayak nggak mau bertanggung jawab, akhirnya melarikan diri, kan gitu. Karena banyak seperti itu. Makanya terutama untuk kaum akhwat ya, untuk anak-anak bapak yang perempuan, jangan mau tergoda dengan rayuan laki-laki. Ya, kalau bisa jadilah kamu perempuan yang ibarat buah itu. Ibarat buah ya. Ibarat buah itu durian kamu yang perempuan, jangan seperti buah mangga. Contoh nih, saya beli nih buah mangga. Bang, berapa mangga sekilo? 30.000 katanya. Terpaksa, biasanya kalau kita beli mangga kan kita pejet-pejet, kita cium-cium, nggak jadi kita buang ya kan. Kalau kau beli durian, bang berapa durian satu? 20.000. Kau pegang, kau cium-cium, mau kau? Kalau kayak hidung kau berdarah, tangan kau berdarah. Jadilah perempuan seperti itu. Jangan kau maunya dipegang malah laki yang bukan muhrim kau. Jangan kau mau digoda, jangan mau dipacarin, nggak bangga kau pacaran sama orang. Ya. Ya, kalau bisa itu sesuailah dengan tuntunan Islam, karena dalam Islam pacaran itu tidak ada. Ya. Ya, jangan kamu jadi perempuan tuh seperti mangga. Jadilah perempuan seperti durian. Orang nggak berani nyentuh, mau nyentuh kau pun pelan-pelan dia nyentuhnya. Karena kalau nggak kena duri, berdarah, ya kan? Lanjut. Yang keenam, menurunnya tingkat kesehatan. Ya udah pasti. Ya, karena kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Kayak contoh, kamu sering keluar malam, pulangnya pagi kau, tidur kamu nggak 8 jam, kamu melakukan seks bebas, kamu melakukan apa lagi? Narkoba. Pastinya kesehatan kamu itu menurun, daya tahan kamu itu pasti menurun. Ya, jadi kalau orang yang sudah kena pergaulan bebas itu, pasti sistem imun dia itu berkurang, karena dia itu udah nggak sehat lagi. Pola tidur dia, pola makan dia, pola ibadah dia juga pasti lalai. Orang-orang yang melakukan pergaulan bebas itu, ya. Kemudian yang nomor 7, merenggangnya hubungan keluarga. Udah pasti kalau kamu udah melakukan kayak gitu. Kalau orang tua yang banyak anaknya, mungkin kalau anaknya yang bertingkah laku udah kena pergaulan bebas, mungkin diusir dari keluarga. Udah, kok nggak usah tinggal di rumah mama lagi, kok nggak usah tinggal di rumah bapak lagi kalau nggak bisa ngikuti aturan keluarga ini. Untuk apa punya anak hanya untuk jadi beban sama kami, hanya untuk jadi benalu sama keluarga? Untuk apa? Bagus kok pergi dari sini. Seperti itu maksudnya, ya. Jadi hubungan antara anak dan orang tua pun merenggang karena tingkah laku anak yang sudah salah jalur, karena dia sudah menyimpang, dia sudah melakukan pergaulan bebas. Makanya untuk anak-anak bapak, janganlah seperti orang-orang di sana yang sudah melakukan pergaulan bebas. Gara-gara kayak gitu hubungan dengan keluarga putus, ya. Malu, janganlah buat malu orang tua kamu, tapi buat banggalah orang tua kamu melihat kamu berprestasi. Itu dia. Kemudian yang terakhir, berdosa. Sudah pasti kalau kamu terjerat di pencegahan pergaulan bebas, kamu udah pasti berdosa. Ya, banyak pun dosanya. Ya, karena yang kamu lakukan salah satunya dosa apa? Mengonsumsi barang-barang haram. Contohnya kayak nabza tadi, kemudian minuman-minuman alkohol. Kemudian apa lagi? Kamu melakukan seks bebas, kamu melakukan mencuri, kayak begal. Begal itu salah satu juga, ataupun geng motor, itu salah satu juga pergaulan bebas. Kamu gak usah ikuti yang aneh-aneh. Gak usah kamu codet-codet di sini alis kamu codet-codet rambut kau kayak jalan kutu, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Anak sekolah itu nggak kayak gitu, ya. Saya sedikit sharing, saya bukan sombong. Dari saya SD sampai saya SMA, bahkan kuliah,
sampai SMA aja lah saya cerita, karena SMA dulu pakai atribut. Saya bilang sama orang tua saya, "Ma, aku mau sekolah kalau baju." Saya dulu kelas 1 SD saya bilang sama orang tua saya, "Ma, aku mau sekolah kalau atributku udah dipasang semua. Kalau belum dipasang aku nggak mau sekolah." Saya bilang gitu sama mama saya. Posisi di situ hari pertama saya sekolah dan mama saya lupa menjahit. Ya udah, saya nggak mau sekolah. Mau dipaksa kayak manapun saya nggak mau. Datang mama saya, "Kenapa kok nggak mau kau?" Ya nanti terjadi apa-apa sama saya di jalan, nggak tahu, kalau nggak ada logonya ditanya sekolah mana, kan kita nggak tahu. Ya. Jadi gitu, saya dulu kayak gitu. Jadi saya mengikuti aturan sampai saya SMP, ya. Saya baju itu kalau katanya udah kucut, saya nggak mau pakai. Saya harus baju bersih, wangi, ya. SMA pun saya begitu, harus ada atribut lengkap, pakai dasi. Celana saya nggak suka kuncup-kuncup. Kalau kawan saya dulu gitu, saking suka pakai kuncup-kuncup celana, di dalam dia pakai double celana, dua celana, di dalam celana kuncup, luarnya celana gobray. Lewat gerbang pertama pakai celana yang besar dia, lewat gerbang dibukanya celananya, ya udah pakai celana kuncup. Itu namanya orang kurang kerjaan. Jadilah siswa yang memang sesuai dengan aturan, jangan kamu melanggar aturan, ya. Jadi nggak usah lah bertingkah-bertingkah, bergaya-bergaya kalau di sekolah ini. Kalau kamu bergaya-bergaya bukan di sekolah, ikut komodel. Nah, bergaya-bergaya kok di situ nggak cocok, ya kan? Mau kok rambut-rambut kok diwarnain, mau rambut kok dicodet-codet, mau buat jalan kutu. Kalau di dunia permodelan nggak masalah kok kayak gitu. Tapi kalau di dunia sekolah nggak ada yang namanya bergaya-bergaya anak sekolah. Kalian masih gini sama orang tua. Untuk apa? Apa yang kalian anggarkan? Jadi nggak usah. Jadilah siswa-siswi yang memang berakhlak baik, yang sesuai dengan aturan sekolah. Jadi bangga kita. Oh, itu anak sekolah Muhammadiyah, anaknya baik-baik loh, budi pekertinya bagus, fashionnya juga sesuai. Fashion anak sekolah itu seperti apa? Ini sekarang anak sekolah aneh-aneh saya tengok, yang pakai gelang yang laki-laki, pakai kalung, apa pantas? Nggak pantas. Dan yang perempuan pakai emas juga jangan sampai. Ya, bahaya kalian pakai emas yang perempuan itu. Hilang nanti sekolah juga yang disalahin. Mending hilangnya di sekolah, bisa nyalahkan sekolah. Sempat hilangnya udah pulang dari sekolah, mau menyalahkan siapa dia? Kan yang rugi juga keluarga, yang rugi juga orang tua. Ya. Dan terutama juga yang laki-laki, berpakaianlah sesuai aturan sekolah. Jangan kamu melanggar aturan yang udah dibuat oleh sekolah. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya tentang pencegahan pergaulan bebas, ya. Untuk masalah tugas nanti akan saya share di GCR. Yang penting anak-anak Bapak paham dulu apa arti pergaulan bebas itu dan bagaimana cara menghindarinya. Itu kalau cara menghindari nanti akan kita bahas di episode selanjutnya, ya. Ini mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Lebih kurangnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.